Ini 3 hal ya yang bisa membatalkan syahadat kita. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu di antara perkara-perkara yang membatalkan syahadat kita adalah syirik ya, syirik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kajian tentang syirik itu sudah sering dibahas, Pak ya. Sudah sering dibahas, seringnya dibahas sehingga kadang-kadang kok kaji kok ikut terus ya. Tapi memang kajian ini menarik ya, dan harus terus-menerus kita kaji sehingga kita memiliki apa? Memiliki pemahaman yang benar ya. Apalagi di kehidupan modern ini ya, banyak tipe-tipe syirik ya yang kadang-kadang sulit dikenali ya. Tapi sebetulnya itu syirik, sehingga ada istilah syirik modern. Nanti kita bahas khusus yang itu ya. Jadi ada istilah syirik modern ya. Syirik kok modern? Syirik ya syirik sebenarnya kan gitu ya. Ya. Tapi karena bentuknya itu ya tidak ada di zaman Nabi. Ya. Tapi formalisasinya itu hampir sama, tapi bentuknya beda. Nah, itu yang kadang-kadang disebut dengan syirik modern. Syirik sering kita maknai yaitu perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam zat, sifat, perbuatan dan ibadah yang kita lakukan. Kata syirik itu berasal dari kata syarika. Apa? Syarika. Yang artinya berserikat, bersekutu, bersama-sama. Nah, jadi ketika kita meyakini sesuatu, kita meyakini yang lain secara bersamaan. Nah, itu kira-kira begitu ya. Ya. Bersama-sama itu ya bisa 2 orang atau lebih. Ya. Bisa bersamaan itu bentuknya hanya kita dengan yang lain atau kita dengan beberapa yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan istilah bersama itu ya. Di dalam Al-Qur'an kata syirik itu disebut berulang-ulang ya. Bahkan lebih dari 227 kali penyebutan dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setidaknya tadi saya sampaikan bahwa syirik itu adalah menyekutukan Allah baik dalam bentuk zat, sifat, perbuatan dan ibadah. Nah, ini yang menjadikan apa? Bahwa syirik itu bisa masuk di berbagai aspek ya. Berbagai aspek apa? Yang nampak di dalam kehidupan kita. Karena bisa jadi syirik itu bisa berbentuk zatnya. Yang kedua adalah berbentuk sifat. Syirik itu bisa berbentuk perbuatan dan syirik itu juga bisa berbentuk ibadah. Maka ketika syirik itu kaitannya zat berarti adalah ya syirik zat ya. Jadi menyentuhkan dalam bentuk zatnya gitu ya. Ya. Yang kedua, ada syirik itu ada sifat. Jadi sifatnya aja ya. Ya. Ada yang juga bentuknya perbuatan, ada juga kaitannya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya. Syirik kaitannya zat adalah meyakini bahwa zat Allah itu sama dengan zat makhluknya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nanti kajiannya panjang ya. Ya. Terkait dengan sifat berarti meyakini bahwa sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya. Ya, makanya terkait dengan sifat-sifat Allah itu ada sebagian ulama sampai tidak berani menjelaskan ya, sehingga apa adanya. Ya. Misalnya ya di beberapa ayat Al-Quran ya, Allah itu bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy.
Ya. Walillahi arsustawa. Bagi Allah adalah arsy yang tinggi. Ya. Berarti Allah itu berada di arsy-Nya. Nah, ketika Allah berada di arsy-Nya itu posisinya gimana? Nah, itu kadang-kadang terus ada sebagian yang berusaha menerjemahkan. Karena nggak mungkin ketika Allah berada di arsy itu posisinya seperti kondisi manusia. Arsy itu sering kita terjemahkan singgasana. Kalau singgasana itu berarti apa? Tempat kedudukan. Tempat kedudukan itu ya. Nah, misalnya lagi ya. Yadullah fawqa aydihim. Misalnya itu ya. Tangan Allah berada di atas tangan manusia. Nah, kan tidak bisa diterjemahkan ya. Yadullah fawqa aydihim. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan pro dan kontra di dalam memahami. Ya. Nah, yang ketiga dalam bentuk perbuatan. Ya. Meyakini bahwa makhluk yang mengatur alam semesta, ya, dan rezeki umat manusia. Padahal yang mengatur alam semesta dan rezeki manusia itu siapa? Kan selama ini kita meyakini itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita meyakini seperti itu, berarti kita sudah ada unsur-unsur syirik. Yang terakhir di antara bentuk syirik dalam bentuk ibadah, misalnya yang ini yang nanti yang banyak kajiannya ya, menyembah kepada selain Allah, mengagungkan, mencintai ya, seperti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas satu persatu bentuk-bentuk syirik yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Yang pertama adalah ini yang terjadi pada masa awal-awal Islam ya, pada masa-masa awal Islam. Dan apakah ini nanti muncul kembali? Nah, itu berarti tinggal disamakan saja ya. Jadi awal-awal Islam itu banyak terjadi kesyirikan. Makanya orang-orang Quraisy itu kan disebut dengan istilah kafir Quraisy atau musyrik Quraisy itu ya. Karena memang perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh orang-orang Quraisy saat itu adalah banyak ya menimbulkan perilaku-perilaku yang cenderung kepada kesyirikan. Maka sering istilah musyrik itu ya, orang-orang yang mensuka Allah itu sering dikaitkan dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu ya, kafir Quraisy. Sementara ketika ada orang muslim zaman sekarang yang berbuat syirik, nah, apakah itu disebut musyrik? Nah, itu kadang-kadang jadi perbedaan ya, perdebatan. Ya. Padahal kita tadi ya sebutkan di antara bentuk syirik kita adalah ada syirkul ibadah ya. Syirik terkait dengan ibadah. Nah, bagaimana kalau ada orang muslim dalam ibadahnya itu dia melakukan kesyirikan? Apakah disebut musyrik? Nah, ini kadang-kadang terjadi perdebatan ya. Orang muslim ya tetapi ya melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam kategori syirik ya. Apakah disebut musyrik yang sama dengan orang-orang kafir Quraisy ya. Misalnya di dalam surat Al-Bayyinah ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah, itu kan ada gitu ya di surat Al-Bayyinah ayat keberapa itu? Ayat kelima ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari. Ancamannya keras ya. Ancamannya keras. Berarti kan ayat itu innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu ya min ahlil kitab, termasuk ahli kitab. Jadi ahli kitab itu kalau dalam bahasa surat Al-Bayyinah itu orang kafir, tapi kadang-kadang menolak ya. Menolak. Wal musyrikina dan orang-orang yang apa terjemahannya itu?
Selama ini jangan menerjemahkan wal musyrikina. Apa terjemahnya? Nah, siapa orang musyrik itu? Gitu ya. Ya. Sebab gini, kan awalnya disebut innalladzina kafaru. Sementara kalau orang-orang beriman, apakah disebut musyrik? Nah, ini kadang-kadang istilah ini itu menimbulkan apa? Menimbulkan kebingungan ya. Jadi orangnya muslim, tapi perbuatannya ke arah mensekutukan Allah. Nah, apakah dia disebut musyrik? Nah, ayatnya kan innalladzina kafaru. Berarti orang muslim yang berbuat syirik apakah disebut orang kafir? Nah, ini kadang-kadang menimbulkan apa? Ya, problem, apalagi nanti dalam kehidupan sosial kita. Kalau kita udah pakai ayat ini, itu biasanya terjadi penolakan. Makanya hati-hati dulu ya, menyebutkan istilah syirik. Karena orang yang mensuka Allah namanya musyrik, kan gitu ya. Ayat menyebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Fi nari, tidak hanya jahannam, khalidina fiha ulaika hum. Wah, ngeri banget itu ya. Makanya kita harus berhati-hati. Nah, kita akan memotret bentuk-bentuk kesyirikan ya pada awal-awal Islam dan sebelum Islam. Ya. Nanti setelah Islam, apalagi di abad yang 20, nanti akan kita kaji khusus ya. Ya, biar nanti nggak rancu. Ya. Kita akan memotret bentuk-bentuk kesyirikan pada awal Islam dan sebelum Islam. Yang pertama bentuk kesyirikan yang muncul pada masyarakat awal Islam itu adalah yaitu sebuah masyarakat yang memiliki kecenderungan menyembah patung atau berhala. Menyembah apa? Patung atau berhala. Ya. Jadi orang-orang yang menyembah patung atau berhala itu biasanya memang mereka tidak punya keimanan kepada Allah. Sehingga sering kita sebut sebagai orang kafir, begitu, orang kafir. Ya. Tapi bentuknya penyembahan ini ya, penyembahan ini itu diwujudkan dalam bentuk yang wujudnya itu nampak nyata. Nampaknya nyata. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an di surah Al-Maryam ayat 42, id qala li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai bapakku, lima tak budu, kenapa kamu menyembah ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a, sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa memberikan kecukupan atau pertolongan kepadamu sedikit pun. Ya. Jadi mengapa orang-orang kafir Quraisy itu ya, itu disebut sebagai orang musyrik gitu ya. Padahal sebutannya juga orang kafir ya. Nah, di antaranya mereka mensekutukan Allah dalam pengertian Allah yang mereka pahami ya. Dalam pengertian Allah yang mereka pahami. Jadi mereka meyakini adanya pencipta, tetapi mereka dalam keseharian mereka menyembah patung atau berhala. Yang kedua, menyembah matahari. Ya, menyembah matahari. Jadi orang-orang terutama orang-orang Mesir ya. Orang-orang Mesir dan orang-orang Romawi kuno. Ya. Mereka itu biasa menjadikan alam semesta itu menjadi sesuatu yang diyakini akan mendatangkan kekuatan. Mendatangkan kekuatan. Karena mendatangkan kekuatan, maka sesuatu itu lalu dianggap sebagai Tuhan yang mereka sembah. Nah, itu ya. Nah, di antaranya adalah matahari. Nah. Ayat ini
ya, untuk memberikan sebuah penegasan bahwa matahari dan bulan itu tidak layak untuk disembah gitu. Ya. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, ya. La tasjudu lis-samsi wala lil qamar. Janganlah kalian menyembah kepada matahari dan bulan. Kira-kira ayat ini ditujukan kepada siapa ya? Masa orang muslim? Enggak ya? Orang-orang yang kufur kepada Allah ya. Wasjudu lillah. Nah, tapi ayat ini terus ada kata-kata wasjudu lillah. Hendaklah kalian bersujud kepada Allah. Nah, mungkin ini adalah upaya Nabi untuk mengembalikan sebuah keyakinan yang salah agar mereka hanya menyembah kepada Allah. Terutama orang-orang yaitu Quraisy ya. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di mana Allah zat yang menciptakan mereka jika kalian termasuk hamba-hamba ya Allah yang beribadah. Yang ketiga, ini awal-awal Islam dan sebelum Islam ya. Menyembah malaikat dan jin. Nah, menyembah apa? Malaikat dan jin. Dan mereka orang-orang musyrik, maksudnya orang-orang musyrik apa? Quraisy ya, Quraisy. Nah, nanti kalau orang muslim sekarang kayak begini itu apakah sama disebut itu? Itu nanti kajiannya ya. Dan mereka orang-orang musyrik Quraisy menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Ya. Wa khalaqahum, padahal Allah menciptakan mereka. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Ya. Mereka ya mengatakan dengan kebohongan mereka bahwa Allah itu punya banin wa banat, punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Amat kecillah terhadap apa yang telah mereka sifatkan. Nah ini ya, ini bantahan-bantahan Islam terkait bentuk-bentuk kesyirikan. Ini yang terjadi sebelum Nabi Muhammad. Ya. Mereka menyembah para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka. Jadi kalau ada orang-orang soleh, ya, itu mereka jadikan sebagai disambil sebagai panutan mereka apa? Mereka agungkan dan sampai sekarang ya mereka ya. Ya. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasar al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Nah, anak Allah ya, lalu diyakini sebagai Tuhan. Nah, ini ya. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah yang dimunculkan dari mulut-mulut mereka. Yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, ya. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Qatalahumullahu anna yafakun. Dilaknatlah Allah mereka, bagaimana mereka bisa sampai berpaling. Nah, inilah penyimpangan-penyimpangan ya tauhid yang terjadi pada zaman terdahulu. Nah, ini yang ngeri nih, ini yang ngeri ya. Menyembah rahib atau pendeta. Kalau sekarang ya menyembah ulama. Jadi posisi ulama itu seperti rahib. Tapi kan tidak sampai ya. Kalau di Muslim itu kan nggak sampai menyembah ya. Kalau orang-orang dahulu itu sampai begitu disembah-sembah betul. Sampai perkataan rahib itu lebih dipercaya daripada apa? Kitab suci. Nah, kalau sekarang ada yang begitu berarti ya hampir sama gitu ya. Jadi kalau perkataan Ustadz Adi Mulyo lebih dipercaya daripada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, nah berarti hampir sama dengan ini. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Wal Masih ibna Maryam, dan
Al-Masih sebagai anak Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahau wahid. Nah, subhanallah amma yusyrikun. Yang ke berapa nih? 6, menyembah tauhid. Nah, ini lebih ngeri lagi. Tauhid itu apa? Nanti kalau jangan baca di kajian-kajian yang agak keras-keras itu ya. Tauhid itu nampaknya itu sudah mulai bergeser dari bentuk zat ke bentuk isme. Kalau zat itu kan wujud nyata. Kalau isme itu apa? Isme itu apa? Paham dan pemikiran. Nah, paham dan pemikiran. Jadi misalnya gini, ada paham dan pemikiran yang berusaha untuk memalingkan kita kepada Allah dan Rasulnya, namanya apa? Namanya apa? Nah, banyak orang menamai itu tauhid gitu ya. Nah, tauhid itu apa? Yukhrijuhum minan nuri ilal dzulumat. Ya. Tauhid itu adalah ingin mengeluarkan kalian dari Islam kepada berbagai bentuk penyimpangan. Itu tauhid. Ya. Nah, makanya kadang-kadang tauhid itu susah diapakan? Dikenali, karena dia bisa berbentuk manusia, tapi dia juga bisa berbentuk paham. Nah, paham-paham ini yang kadang-kadang menjadi pro dan kontra. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tauhid. Dan kami utus setiap umat itu seorang rasul untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah, wajtanibut tauhid, menjauhi tauhid. Ada yang mengartikan tauhid itu setan. Ada yang mengartikan tauhid itu setan. Tapi kalau setan kan minal jinnati wan nas. Bisa berbentuk jin dan bisa berbentuk manusia. Ada yang mengatakan tauhid itu adalah apa saja yang membuat kita berpaling kepada Allah dan Rasulnya. Itu tauhid. Nah, biasanya cenderung kepada isme-isme, paham-paham. Nah, kalau udah paham-paham itu, namanya paham itu gimana? Berhenti atau berkembang? Berkembang. Nah, kalau ada paham-paham baru, berarti apa? Nah, ini nanti terkait dengan apa? Syirik modern ya. Nah, itu karena gitu. Karena paham itu berkembang, nggak ada namanya paham itu mati. Iya toh? Benar, paham itu berkembang. Paham animisme dan dinamisme itu kan terjadi pada zaman apa? Pada zaman apa? Hindu dan Buddha. Tapi apakah paham ini sudah mati? Nah, kan gitu ya. Ya. Kan paham ini masih terus ada ya di kehidupan kita ya. Ada misalnya paham yang agak politik gitu ya. Leninisme dan Marxisme misalnya. Apakah paham itu mati? Terus ya. Nah, jadi dia tidak mati. Nah, kalau sudah paham-paham itu memalingkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti itu sering disebut dengan sampai nyon sewu ya. Sampai ada Pancasila itu tauhid sampai begitu ya. Pernah dengar istilah gitu ya? Ada pendapat sampai seperti itu. Nah, kalau Muhammadiyah kan enggak. Ya, kalau Muhammadiyah terkait dengan dasar falsafah bangsa ini kan ya Darul Ahdi was Syahadah ya. Ini saya kenalkan nanti ya. Darul Ahdi was Syahadah. Nah, nanti penjelasannya panjang lebar ya. Lalu sampai itu mengatakan tauhid itu ya. Ya. Sampai upacara bendera begini itu termasuk apa? Tauhid itu sampai begitu itu. Sangnya apa? Ya sang kerasnya gitu ya. Cara memahami tauhid. Nah, sementara ini tauhid itu kita pahami adalah segala sesuatu yang memalingkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dirinci banyak enggak kira-kira ya? Kalau dirinci banyak enggak ya? Apa saja yang memalingkan kita untuk taat pada Allah dan Rasulnya itu kalau dirinci banyak enggak? Banyak gitu ya. Tapi ini kaitannya dengan keimanan ya. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah.
Kalau orang itu sudah mengikuti tagut, ya, maka boleh jadi mereka akan dalam kesesatan. Nah, akan kesesatan, ya. Nah, fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka hendaklah kalian terus berjalan di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul mereka. Yang terakhir bentuk syirik. Nah, ini ya. Ini lebih ngeri ini, ya. Menyembah hawa nafsu. Menyembah hawa nafsu. Saya mau tanya, hawa nafsu itu pusatnya di mana? Oh, hawa nafsu kok di hati? Hati itu mengendalikan hawa nafsu. Hah? Ayo, Pak Agung. Pak Agung, hawa nafsu itu letaknya di mana? Panca indera. Pak Mahfud, hawa nafsu itu letaknya di mana? Ada orang kan otaknya ngeres, otaknya ada sering gitu ya, dengar itu istilah, otaknya ngeres, otak kok ngeres. Kira-kira hawa nafsu letaknya di mana? Pikiran, apalagi panca indera. Kata Nabi, hawa nafsu itu letaknya di dua tempat, perut dan di bawah perut. Hawa nafsu itu letaknya di dua tempat. Apa? Nah, kemudian diolah ke atas. Diolah ke atas itu maksudnya apa? Diolah oleh pikiran. Nah, pikiran mencerna. Intinya ya dia mengikuti apa? Perut dan di bawah perut. Gitu. Nah, jenengan misalnya makan itu kira-kira yang menginginkan makan itu kira-kira otak atau perut? Jangan mau makan minum itu yang memerintah itu perut atau otak. Tapi kalau otaknya tidak mau, misalnya puasa. Nah ini ya, jadi otak kita ya itu dikendalikan oleh perut dan di bawah perut itu kalau hawa nafsu. Ya. Tapi bagi mereka yang mampu mengendalikan nafsunya naik ke atas, yaitu hati. Otak kita itu dikendalikan oleh hati, oleh jiwa kita. Nah, itu ya. Allah bahkan mengatakan begini, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, padahal Tuhan itu siapa seharusnya? Allah tahu ya. Nah, Tuhan itu kan seharusnya Allah. Ya. Selama ini kita mengartikan ilah itu kan Tuhan, ya kan? Ya. Ya. Ilah itu Tuhan atau apa? Nah, nanti kajiannya panjang itu ya. Kemarin sudah itu. La ilaha sudah kita bahas. Ilah itu sesuatu yang kita senangi. Ilah itu sesuatu yang menjadikan kita tergantung. Ilah itu sesuatu yang menjadikan kita tidak mampu kecuali menggantungkan itu ilah, membuat kita cenderung, membuat kita senang, membuat kita untuk memenuhi, itu ilah ya, menjadikan kita tenang, menjadikan kita damai, itu semuanya ilah ya. Maka boleh jadi istri itu bisa menjadi ilah. Harta itu bisa menjadi ilah. Kedudukan apalagi bisa menjadi ilah ya. Ilah. Ya. Wanita-wanita yang cantik itu bisa menjadi ilah. Ya. Apalagi hal-hal yang betul-betul menjadikan apa kita berpaling kepada Allah. Ya, itu bisa menjadi ilah. Nah, ada yang menjadikan itu hawahu, yaitu hawa nafsunya sebagai ilah. Kalau sudah begitu kata Allah, maka ilmunya sudah lagi tidak apa? Ilmunya sudah tidak lagi apa? Ilmunya sudah tidak lagi memberikan manfaat bagi dirinya. Pendengarannya, hatinya, ya, pandangannya, semuanya tertutup gitu ya. Kalau sudah seperti itu kata Allah, siapa lagi yang bisa memberi petunjuk?
Nah, artinya susah gitu kalau orang sudah dikendalikan hawa nafsunya. Nah, ini bentuk-bentuk syirik ya yang bisa terjadi pada diri kita ya. Ada yang sifatnya itu bentuknya memang betul-betul zat, tapi ada yang bisa betul-betul bentuknya perbuatan. Nah, ini bentuk-bentuk syirik ya yang bisa kita kenali. Nah, dalam pembahasan ilmu akidah atau ilmu tauhid, sering syirik itu dibagi menjadi dua secara garis besar. Ada namanya syirik besar dan ada namanya syirik kecil. Dikatakan syirik besar karena syirik ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nah, sementara kalau syirik kecil itu adalah syirik yang tidak mengeluarkan dia kepada keislamannya. Makanya kalau ada orang muslim yang berbuat syirik selama bukan syirik besar, maka tidak mengeluarkan keislamannya. Tapi kalau seorang muslim berbuat syirik tapi kategorinya syirik besar, nah hampir semua ulama akidah mengatakan itu mengeluarkan keislamannya. Artinya keislamannya menjadi batal gitu. Walaupun statusnya masih muslim. Nah, ini yang perlu kita hati-hati kan begitu ya. Yang perlu kita hati-hati kan gitu ya. Jadi syirik besar itu adalah syirik yang mampu mengeluarkan atau membatalkan keislaman kita. Ya, walaupun kita muslim, jenenge mahfud wis. Muslim ndak? Jenenge Pak Mahfud. Tambah lagi ditambahin Mahfud Solihin gitu ya. Jadi tidak hanya Mahfud lagi, tambah Solihin. Jadi orang yang terjaga kesalehannya, gitu kan? Ya, orang yang terjaga kesalehannya. Tapi dia melakukan perbuatan syirik besar. Nah, maka kesalehannya itu menjadi apa? Menjadi rusak atau batal. Nah, tapi dia tetap muslim. Nah, yang gini-gini itu kadang-kadang menimbulkan pro dan kontra. Ya. Yang kedua adalah syirik kecil, yaitu syirik yang tidak sampai mengeluarkan kita dari keislaman. Ya, tapi kita mendapat dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Apa saja yang termasuk syirik besar? Dan pengaruh apa yang ditimbulkan dari perbuatan syirik besar? Di dalam surat An-Nisa ayat 116, ini sering jangan baca. Setelah ini kita tanya jawab ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang mensekutukannya. Nah, mensekutukannya di sini maksudnya adalah syirkul akbar, yaitu syirik besar. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, dosa selain syirik ini yang dimaksud itu dosa ketika dia mati belum bertobat atau sudah bertobat. Nah, ini juga kadang-kadang sering terjadi perdebatan. Karena dosa besar, ya, dosa besar yang sampai dia mati tidak bertobat itu juga bisa menjadi penghalang dia untuk masuk surga, gitu ya. Nah, tapi apakah nanti diampuni oleh Allah? Berdasarkan ayat ini tetap diampuni oleh Allah. Cuma kapan? Cuma kapan ampunannya Allah itu diberikan? Yaitu pada saat rahmat Allah diberikan kepada seorang hamba. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang mensekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia akan sesat sesat selama-lamanya atau tersesat sejauh-jauhnya. Ini ayatnya ya. Nah, di antara bentuk syirik ya yang dikatakan syirik besar itu adalah tindakan yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Nah, ini bentuk-bentuknya Pak ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jangan baca aja ya. Nampak, artinya bentuknya itu nampak langsung. Jadi kita berhadapan kepada benda yang
berhadapan-hadapan, nampak langsung. Ini apa nih? Syirik besar tapi kofi. Syirik besar tapi kofi. Artinya gini, kofi itu antara besar dan tidaknya itu apa ya? Jadi kofi itu apa ya? Kofi itu sembunyi-sembunyi. Iya dan tidak gitu, kira-kira begitu ya. Tapi iyanya banyak gitu. Ini syirik besar kafir ya. Nah, wujudnya nggak nampak gitu. Wujudnya nggak nampak. Ya. Tapi betul-betul itu bagian daripada perilaku yang menyentuhkan Allah. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i sufa'auna. Nah, mereka mengatakan mereka itu gitu, sufa'auna, apa itu? Penolong-penolong kami. Jadi mereka ya sholat, mereka ya puasa, tapi mereka juga mencari penolong-penolong selain apa? Selain Allah gitu ya. Ini indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wal ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, ya. Dan baca aja. Nah, yang termasuk syirik kecil kita nanti sampai di sini aja. Tindakan yang mengarah kepada kesyirikan tetapi tingkatannya belum sampai keluar dari tauhid. Artinya dia masih muslim ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an. Nah, sering orang menyebut bentuk syirik kecil itu adalah amalan riya. Amalan riya itu adalah amalan yang tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan seperti itu digambarkan oleh Al-Qur'an seperti haba'an mansura. Seperti apa? Debu yang mansura, yang berterbangan. Jadi dia tidak memberi manfaat sedikit pun bagi yang melaksanakan. Ya. Ya. Ini syirik kecil tapi zahir, nampak. Ini syirik kecil tapi zahir, artinya nampak itu. Kalau kita yakini, ya bisa menjadi. Ya. Nah, ya. Atau bersumpah, ya. Sering bersumpah demi bapakku, demi ibuku, gitu ya. Nah, itu ya. Nah, demi cintaku padamu. Ah, udah. Nah, itu berarti kan mengagungkan secara berlebihan tanpa sadar. Ya. Nah, kalau bersumpah itu hanya karena dengan siapa? Allah, demi Allah. Nah, orang kalau sudah bersumpah karena Allah, nah, pasti benarnya gitu. Kalau dia salah, itu urusan dia. Nah, tapi kalau sudah demi bapak dan ibuku, nah, demi apa lagi? Nah, demikian. Nah, ini nampak ya. Apa ini? Hanya contoh-contoh ya. Nah, ini syirik khafi ya. Ya. Ini yang nggak nampak, riak dan sum'ah. Ya. Kemarin ditanyakan oleh Pak Wanto ya, membaca Al-Qur'an dengan merdu. Ya. Ustadz, kalau qori itu gimana Ustadz hukumnya? Membaca Al-Qur'an dengan suara yang merdu. Qori kayak saya begitu kan qori ya. Gimana itu? Sampai karena nggak mau qori, acara Milad Muhammadiyah itu nggak mau pakai qori, tartil gitu ya. Saya nggak mau qori gitu ya, melakukan Al-Qur'an di acara Milad Muhammadiyah itu pakai tartil. Saya mau tanya jangan, apa bedanya tartil lebih qori itu? Sami mawon.
Loh, gitu tuh ada loh. Sange nggak mau qori, akhirnya tartil. Nah kemarin pas milad yang di mana yang di Setia itu akhirnya kita cari qori aja lah, jangan yang tartil. Itu terjadi perdebatan. Akhirnya dicari qori gitu ya, qori. Nah, yang di Merawrak itu kan tartil ya, bukan qori. Nah, padahal bisa qori sebetulnya. Nah, saya seperti itu. Ya. Saya bisa tahun 28 disuruh qori. Nah kemarin tanyakan Pak Wanto itu, kalau membaca Al-Quran pakai apa nih? Atas nih? Wah gitu ya. Itu hukumnya apa itu? Termasuk sum'ah atau bukan ya? Ya, tergantung niatnya ya. Jadi membaca Quran pas bulan Ramadan, biasanya gitu Pak ya, tadarus ya. Nah supaya didengar biar di situ ada apa? Ada apa? Ada tadarus. Nah bukan kehidupan, ada tadarus. Maka terus pakai apa? Sini ya gitu Pak Mahfud. Kalau Ramadan pakai itu. Tujuannya apa Pak Mahfud? Pak Karno, tujuannya apa itu? Syiar lah, syiar tujuannya syiar. Jadi niatnya yang ditata ya. Soalnya didengar oleh si ngaji Pak Mahfud ya. Sana calon mertuanya, oh ngaji itu enak-enak. No. Nah, sudah rusak itu sudah Pak Mahfud ya. Saya ini kan qori plus muadzin ya. Kadang muadzin itu ya tak enak-enak no. Nah, itu sum'ah ya. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul azhar. Sesungguhnya yang aku paling takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul azhar ya Rasulullah. Apa syirik kecil itu? Ar-riya. Jadi menampakkan amalan bukan yang sebenarnya. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau tanya, monggo.